atau tahun Qamariyah ya, di 1444 Hijriah. Saat ini tanggal 1 kita semuanya. Mudah-mudahan amalan-amalan yang telah kita lakukan di tahun 1443 Hijriah itu seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak kita. Lalu kemudian segala macam perbuatan dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan istiqomah untuk mengisi tahun baru ini dengan berbagai macam amal soleh, menguatkan dan memperdalam keimanan. Dan tidak lupa di bulan Muharram ini ada yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura, saumu yaumi Arafah, saumu yaumi Asyura yukaffiru as-sanah al-madiyah. Puasa hari Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, itu imbalannya dihapus dosanya setahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Dalam redaksi yang lain, para sahabat menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kaum Yahudi dan Nasrani mengagungkan hari yang sama. Kata Nabi SAW, insya Allah di tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9-nya, yang dikenal dengan puasa Tasyu'a. Para ulama menyebutnya ini disebut dengan sunnah hamiyah, sunnah cita-cita. Namun kenyataannya sampai tahun berikutnya yang diungkapkan oleh Nabi SAW, Nabi sudah keburu wafat. Nah, ini disebut dengan sunnah cita-cita. Nah, sunnah Nabi Muhammad SAW itu kan macam-macam. Ada yang disebut dengan sunnah qauliyah, yang disabdakan, sunnah fi'liyah, dilakukan, tak dilakukan tak disabdakan Nabi, tak dilakukan Nabi, dilakukan sahabat, disetujui oleh Nabi, disebut dengan sunnah takririyah. Takrir, ketetapan atau persetujuan, atau disebut dengan diamnya Nabi. Ditambah lagi ini dengan ini yang disebut dengan sunnah hamiyah, sunnah cita-cita. Jadi jangan lupa, itu kira-kira hari apa itu? Tanggal 9, tanggal 10 bulan Muharram ya, puasa Tasyu'a dan puasa Asyura, bagian dari puasa-puasa tatawwu, puasa-puasa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah puasa Asyura dan puasa Tasyu'a. Ya, meskipun puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan puasa Dawud yang biasa disebut. Itu ada di himpunan putusan tarjih 3. Jika Bapak suka buka ini, yang warna biru yang tebal hampir 800 halaman itu di halaman 50 sampai halaman 50-an lebih, itu ada yang disebut dengan puasa-puasa yang sunnah oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti kemarin kita sudah melakukan di bulan Zulhijjah ada puasa Arafah. Saumu yaumi Arafah yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Ini puasa Arafah sama puasa Asyura itu disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadits yang sama. Itu puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, karena setelah Zulhijjah berikutnya adalah Muharram, dan Zulhijjah Muharram itu bagian dari bulan haram. Yang bulan haram itu thalathun mutawaliyatun, 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajab mudhar, Rajabnya disebut mudhar karena pisah sendiri.
Maka kemudian di dalam hadis yang sama itu disunahkan untuk puasa Arafah di bulan Zulhijjah, puasa Asyura di bulan Muharram. Ya. Mudah-mudahan kita bisa semuanya melakukannya sebagai bagian dari upaya kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah itu penting untuk dilakukan. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan amalan wajib. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya dan seterusnya bisa melakukan berbagai macam hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, insyaallah kepada kita sekalian yang terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, baik sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan sunnah hamiyah, dan berbagai macam sunnah-sunnah lainnya yang dalam perkara akidah itu tajrid, akidah, ibadah, dan akhlak itu berlaku tajrid, pembaharuan bersifat pemurnian. Dalam perkara-perkara al-muamalah ad-dunyawiyah itu tajdid dalam makna pembaharuan, inovasi atau dinamisasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Birru rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu. Pertemuan yang untuk kedua kalinya melanjutkan tafsir At-Tanwir, tafsir karya kolektif atau karya jama'i, karya berjamaah yang dibuat oleh para pakar, para mufassir yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Walaupun yang terbit baru juz 1, ya, baru juz 1, ayat dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah ayat 141. Meskipun kalau secara individu-individu Persyarikatan Muhammadiyah itu beberapa sudah banyak yang menuliskan hingga 30 juz. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kemarin sudah kita bahas beberapa hal berkaitan dengan suratul Fatihah, termasuk kandungannya dan seterusnya. Berikutnya adalah perihal pandangan hidup Al-Quran sebagai rahmah, Al-Quran sebagai wujud kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku diutus ini kecuali untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu pernah membayangkan kalau seandainya Allah tidak pernah mengutus seorang nabi bernama Rasulullah Muhammad SAW yang dibawanya adalah kitab rahmah, yang dibawanya adalah Al-Quran. Pernah bayangin? Kalau kita bayangin betapa kacaunya kehidupan kita tanpa adanya seorang utusan bernama Nabi Muhammad SAW dengan membawa sebuah kitab wahyu berupa Al-Quran. Kacau sekali hidup kita pasti. Karena pasti dominasi manusia itu pasti didominasi oleh hawa nafsu yang kemudian bekerja sama dengan sesuatu yang di luar dari dirinya. Karena kalau hawa nafsu berasal dari dirinya, kalau godaan di luar dirinya berupa setan. Paling berbahaya adalah ketika setan bekerja sama, berkolaborasi dengan hawa nafsu. Itulah kenapa fitrah al-makbulah, fitrah yang Allah turunkan, yang Allah berikan, yang diterima oleh manusia berupa pengakuan Allah sebagai Tuhan perlu dijaga. Dijaganya dalam bentuk apa? Dalam bentuk fitrah munazalah, fitrah yang Allah turunkan berupa Al-Quran. Nah, ini wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Ini di dalam tafsir At-Tanwir ingin menunjukkan bahwa sifat utama, ingin menunjukkan bahwa sifat paling utama, sifat paling menonjol dari Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya bukan murkanya, tetapi sifat utamanya adalah kasih sayangnya. Nah, itulah kenapa misalnya dalam fikih kebencanaan, ini majelis tarjih menyusun yang namanya fikih kebencanaan. Bencana itu harus direspon oleh orang yang beriman sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipandang sebagai murka Allah, tapi kasih sayang Allah. Sebagai bentuk peringatan dan kepedulian Allah terhadap mereka-mereka yang mengalami bencana. Begitu. Bukankah kalau seandainya ada seorang anak yang melakukan kesalahan, terkadang orang tua memberikan hukuman? Betul? Dan hukuman itu adalah wujud kasih sayang. Maka demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di sini dalam tafsir At-Tanwir, Al-Qur'an sebagai rahmah. Dari semua surat yang ada dalam Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah, surat At-Taubah itu seluruhnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan surat yang pertama yang kita telah bahas yang disebut dengan Al-Fatihah, namanya Al-Fatihah karena sebagai pembuka dari semua surat yang ada dalam Al-Quran, disebut juga dengan Ummul Quran. Artinya induk. Ketika disebut induk, semua pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran ada dalam suratul Fatihah. Disebut juga Sab'ul Mathani. Nah, ada pertemuan yang lalu kan gitu, 7 ayat yang berulang-ulang dibaca dalam setiap rakaat, ya. Karena disebutkan la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah, pembuka Alkitab Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Maka disebut dalam hadits Nabi SAW Sab'ul Mathani. Nah, ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa Pak? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab rahmah yang nanti secara bahasa itu disebutkan kata Rahman dan kata Rahim itu sesungguhnya berasal dari satu kata yang sama, yaitu rahmah. Meskipun nanti memaknainya berbeda antara Rahman dengan Rahim. Ya, sebagaimana yang masyhur kita pahami, Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa pilah-pilah. Ya, pemurahnya Allah, semuanya diberikan nikmat, semuanya diberikan kesempatan hidup. Tapi disebutkan di sini fil lughah secara bahasa, ya, Ar-Rahman itu dalam bentuk wazan fa'lan yang dimaknai secara bahasa bersifat sementara. Pemurahnya bersifat sementara. Bagi mereka yang kufur, kenikmatannya hanya sampai di dunia, bersifat sementara, lalu kemudian tidak sampai kepada akhirat. Sedangkan Rahim, ya, Rahim itu dengan bentuk kata pola fa'il yang bersifat permanen. Orang beriman itu disayangi di dunia, permanen disayangi di akhirat. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, ya.
kecuali surat Taubah. Surat At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah. Ya, tidak diawali dengan basmalah karena surat At-Taubah itu menggambarkan pemutusan hubungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrik. Maka tidak diawali dengan basmalah. Tidak diawali dengan bentuk Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Terus putus ini. Baterainya. Ya. Ataupun kemudian sebetulnya dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir itu diantaranya adalah mengutip perihal Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Itu beliau mengutip surat Al-An'am ayat 54. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan, menetapkan pada dirinya kataba ala nafsihi rahmah, sifat kasih sayang. Bahkan dalam Asmaul Husna itu yang pertama disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Pak. Jadi kita harus memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar kasih sayangnya daripada murkanya. Sehingga memandang orang lain itu dengan pandangan kasih sayang. Bagaimana caranya mengajak bagi kita nih yang beriman, yang kebetulan diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, lalu diberikan kewajiban untuk melanjutkan kerisalahan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam. Melihat mereka-mereka yang melakukan kemunkaran, kefasikan, kemafsadatan dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, kasihan mereka ini kalau seandainya sampai dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat di akhirat. Ajak orang-orang yang melakukan kemunkaran, kemafsadatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang dengan cara-cara yang penuh kasih sayang. Itu. Ya. Ini sepi banget Bapak Ibu. Yang kedengeran di masjid sebelah. Pada serius banget, pada ngantuk ini. Khusyuk. Saya juga ngantuk banget ini, tadi baru mulai. Mata pedes pisan. Nah, itulah kemudian kenapa Allah menyebut kedua sifat tersebut untuk menjelaskan rububiyahnya. Nanti di dalam buku karya Buya Yunahar itu ketika menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala itu membagi tauhid, ada tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid ilahiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan pemaknaan tauhid rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang memiliki sifat Rabb. Sebagaimana kita sering ungkapkan dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Rabb itu secara bahasa maknanya yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga, yang menyelesaikan persoalan. Rabb. Dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung terhadap Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga manusia. Nah, ini disebut rububiyatur rahmah. Allah adalah Rabb yang maha menciptakan, yang maha memelihara, ar-rahmah, yang memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Meskipun dalam Al-Quran itu diantaranya terdapat hukum-hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran.
Akan tetapi hukum-hukum itu dalam rangka menjaga manusia itu sendiri, agar tetap manusia itu sesuai dengan jalur yang diajarkan Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, tidak melenceng, tidak tersesat, diberikan hukum-hukum, diberikan rambu-rambu. Nah, emangnya ada orang tua yang sedikit-dikit itu kepada anaknya ngasih hadiah terus? Ada nggak? Mau prestasi hadiah, bandel hadiah, ya boleh jadi hadiahnya hukuman gitu. Ya kan, bagi orang tua hukuman itu kepada anaknya itu bagian dari kasih sayang. Begitu. Ini pak guru bocah SMP 29 MI Miftahul Huda, ya anak-anak kan begitu kan. Kalau dihukum itu wujud kasih sayang. Begitu. Itu bapak-bapak, kalau bicara tentang bencana, misalnya bencana Jogja pak, waktu Merapi itu erupsi. Dulu waktu saya masih kuliah, jalan antara Jogja sampai Magelang atau sebaliknya dari Magelang ke Jogja, itu jalannya tidak seluas sekarang. Sekarang itu jalannya lebar. Lebar bahasanya Cinangkapan? Iya lebar. Kali ada bahasa Cinangka lain. Lebar. Dulu nggak sebesar itu pak. Waktu saya kuliah itu tidak sebesar itu. Oh, ternyata di balik bencana erupsi Merapi itu ada material-material yang memberikan anugerah sebetulnya. Ya, berupa material-material berupa pasir, berupa kesuburan tanah. Tergantung siapa yang menyikapi bencana itu. Di balik bencana yang memilukan, yang membuat banyak orang meneteskan air mata, tapi ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sebetulnya kalau kita bicara bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang ada di Palu, di desa Petobo. Ketika umat Islam disebut dengan kuntum khairu ummah, kalian itu disebut sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat itu bukan hanya rajin ibadah, namun peradabannya juga harus paling tinggi. Artinya keilmuan juga harus dikuasai, karena perintah wahyu yang pertama adalah iqra, perintah berilmu. Itu sudah diperingatkan sebetulnya. Desa Petobo itu para ilmuwan sudah mengungkapkan bahwa tidak layak untuk dihuni. Karena atasnya itu keras, bawahnya sedimen cair. Maka ketika terjadi gempa, terjadi bencana, lalu kemudian mengalami kerusakan, yang ada di dalam perut bumi kemudian keluar. Terjadi likuifaksi. Yang di video-video itu tanah, pemancar berjalan. Ya kan? Sawah berpindah sampai 500 meter. Itu sebetulnya tidak layak untuk dihuni. Yang boleh jadi kalau kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian juga menuntun kita menguasai ilmu pengetahuan, maka kita harus paham itu. Lalu tidak mungkin terjadi bencana. Kalau Indonesia ini sering terjadi gempa, di dalam buku fikih kebencanaan itu dikutip awal, karena kita itu dilalui oleh ring of fire, cincin api, di mana ada 179 gunung api yang ada di Indonesia. Yang boleh jadi itu gunung udah ada sebelum para pendakwah Islam datang ke Indonesia. Benar nggak Pak? Kalau Snokhorgronya menyebutkan Islam datang ke bumi
Bumi apa enaknya? Kalau saya nyebut Nusantara kayak sebelah. Ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Ya, abad ke-13. Tapi kalau Buya Hamka menyebut, Buya Hamka ini kan seorang mufasir juga seorang sejarawan, sastrawan juga. Beliau menyebut Islam datang itu sejak abad ke-7 Masehi. Namun perkembangannya mulai di abad ke-13. Waktu itu masih berada di pesisir. Abad ke-7 berarti kan 600 sampai 700 Masehi, Pak. Dan Buya Hamka menyebutnya bukan dibawa oleh Gujarat India. Kan di buku-buku pelajaran Islam dibawa oleh Gujarat India nih. Kalau Buya Hamka nyebutnya tidak dibawa itu, tapi dibawa langsung. Kalau di abad ke-7, Pak, itu sudah ada di masa Nabi dan para sahabatnya. Kalau bicara hijrah berkaitan dengan kalender Hijriah, Nabi itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah di bulan September di tahun 622 Masehi. Berarti kan abad ke-7. Dibuktikan Buya Hamka dengan menyebutkan dalam surat Al-Insan ayat 5 itu. Ada kalimat kafuro. Nanti yang hafal silahkan dibuka. Surat Al-Insan ayat 5. Kata kafuro, Buya Hamka menafsirkan dalam tafsir Al-Azhar, kafuro itu adalah kapur barus. Dan pemproduksi kapur barus satu-satunya saat itu ada di Sumatera. Bagaimana mungkin kapur barus sudah sampai tanah Arab saat itu? Disebutkan dalam Al-Quran. Itu menyebutkan karena memang orang Arab ini kan suka rihlah, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlah, hidupnya nomaden, tidak berada satu tempat tapi berpindah-pindah untuk melanjutkan kehidupan. Maka kehebatan berlayar dari tanah Arab langsung sampai ke bumi Nusantara sesuatu yang wajar, tanpa singgah-singgah. Begitu, ya kan? Maka gunung yang meletus, terjadi gempa, jangan selalu dianggap itu adalah murka Allah. Itu peringatan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mendorong kita umat Islam untuk terbuka wawasannya juga, memahami ilmu pengetahuan. Yang ahli tafsir tetap penting. Tapi yang ahli apa kira-kira Pak kalau gempa? Nah, geologi. Itu yang muslim juga harus ada. Harus ada yang begitu-gitu, Pak. Agar memahami segala macam fenomena alam ini adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah rububiyah rahmah dan rububiyatul ihsan, kebajikan. Bukan dalam bentuk rububiyah kekuasaan dan kekejaman. Demikian juga itu dalam surat Al-A'raf ayat 156 disebutkan rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, semuanya. Di halaman 8 meliputi segala sesuatu, termasuk sebetulnya pergantian waktu ini bagian dari rahmat Allah. Kita berganti waktu. Hijriah 1443 setelah usai masuk di 1444. Bayangkan kalau Allah tidak pernah menciptakan pergantian waktu, kita siang terus atau malam terus. Teratur nggak hidup kita kira-kira? Bisa istirahat nggak kita kira-kira? Lalu kemudian sebagian dikonversi menjadi jam waktu itu kan? Dikonversi waktu untuk menjadi waktu-waktu sholat atas dasar lahirnya ilmu hisab ya, dalam surat Yunus ini walladzi khalaq walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah
menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, wa qaddarahu manazil, lalu kemudian menetapkan manzilah-manzilahnya, garis edarnya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Dari situ kemudian lahir ilmu hisab, ilmu astronomi. Nah, saat ini Muhammadiyah sedang mendorong berlakunya, diadopsinya unifikasi kalender atau kalender global sebagai solusi. Diantaranya solusi apa? Solusi menyelisihinya umat Islam dengan umat Islam yang melakukan puasa Arafah dengan wukuf yang ada di Haram Saudi. Muhammadiyah mendorong itu, berlakunya kalender universal, tapi syaratnya harus hisab. Kalau ru'yah nggak bisa. Kalender itu syaratnya harus hisab. Gitu. Ini sedang mendorong, Muhammadiyah sedang mendorong itu. Hasil konferensi internasional di Turki yang ikut itu Profesor Syamsul Anwar. Beliau ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, ahli usul fikih tapi hebat juga dalam hisab. Kalau dengerin itu Pak, apa yang beliau sampaikan, Masya Allah ya, soal hisab itu. Ini ada hubungannya nanti dengan kalender Hijriyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada halaman yang ke-9 itu penegasan tentang Al-Quran sebagai rahmah secara khusus terdapat dalam banyak ayat yang memuat kata rahmah. Dalam ayat-ayat itu kata rahmah ada yang disebut sendirian dan ada juga yang disebutkan bersama-sama dengan kualitas-kualitas yang lain, dengan posisi di tengah dan di belakang. Berdasarkan pemahaman tentang kecermatan dan kedalaman gaya ataupun uslub Al-Quran dalam membicarakan tema-tema yang dijelaskan, penyebutan dengan cara dan posisi yang berbeda ini menunjukkan maksud yang berbeda pula. Karena itu penyebutan kata rahmah dalam ayat-ayat tersebut secara sendirian menunjukkan maksud tertentu yang berbeda dari maksud penyebutannya bersama dengan bersifat-sifat lainnya. Penyebutan sifat rahmah bagi Al-Quran sendiri secara sendirian terdapat misalnya dalam dua ayat. Yang pertama surat Al-Qasas ayat 86, wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitaba illa rahmatan mir rabbik, illa rahmatan mir rabbik. Kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai wujud sebagai wujud rahmat, sebagai wujud kasih sayang yang besar dari Tuhanmu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ya sebelum disebutkan sebelum mendapatkan wahyu sebenarnya tidak mengharapkan diberikan kitab suci, akan tetapi didasarkan atas dasar sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai kasih sayangnya melalui malaikat Jibril ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa tadi? Untuk menjaga fitrah makbulah. Kita semua ini diberikan fitrah. Fitrah itu disebut dengan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita ini semuanya sudah mengakui potensi, mengakui adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sejak jasad dan ruh kita belum bertemu, ruhnya itu semua sudah bersaksi. Akan tetapi ketika dilahirkan, fitrah itu perlu dijaga agar kemudian fitrah tersebut bisa berjalan sampai selamat hingga akhir hayat. Dijaga dalam bentuk Al-Quran. Rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran sebagai rahmat juga dinyatakan dalam surat Ad-Dukhan ayat 6. Ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Al-Quran sebagai rahmat, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Maka berikutnya kita ini sebagai penerus, pelanjut kerisalah Nabi Muhammad SAW wajib menghadirkan menghadirkan kasih sayang bagi seluruh alam. Bagaimana caranya ini? Agar kita bisa selamat bersama, ya. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pukul 6 kurang 5 saya kira cukup. Setelah ini karena harus bergeser ke Cipayung Pimpinan Ranting Muhammadiyah Cipayung di Jembatan Serong ada pengajian juga di sana. Mohon maaf jika yang disampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan, dan penegasannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang utama, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat utamanya adalah kasih sayang. Nah, ini harus kita bawa agar kemudian orang mau berbondong-bondong masuk Islam didasarkan atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala juga tetap memberikan peringatan-peringatan. Karena dalam agama itu kan berisikan perintah-perintah, larangan-larangan serta petunjuk. Peringatan dalam bentuk larangan, peringatan dalam bentuk orang-orang yang melakukan pelanggaran diancam dengan neraka dan seterusnya. Itu bentuk hukuman. Maka hukuman itu sesungguhnya sekali lagi agar kita sesuai dengan jalur, agar kita sesuai dengan aturan yang diajarkan Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi sabil haq fastabiqul khairat, nasrun minallah, fatun qarib, basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.